Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan membahas tentang psikologi kepribadian, pertemuan kedua di mana CPL kita yaitu memiliki pengetahuan tentang sejarah dan perkembangan psikologi, psikologi konseling, psikometri, psikologi kepribadian, psikologi perkembangan seperti psikologi anak, remaja, dewasa, dan lansia, serta psikologi adiksi. CPMK yang kita harapkan adalah memiliki pengetahuan tentang psikologi kepribadian dan mampu mengidentifikasi serta menganalisis psikologis manusia berdasarkan studi kasus penelitian yang ada. Kemampuan akhir atau sub CPMK, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian psikologi, teori psikologi kepribadian, dimensi-dimensi serta menyebutkan beberapa aliran kepribadian. Apa itu psikologi? The scientific study of behavior and mental processes. Jadi, psikologi adalah kajian ilmiah mengenai perilaku dan proses-proses mental. Apa itu kajian ilmiah? Psikologi menggunakan metode-metode ilmiah dalam mengobservasi, mendeskripsikan, memprediksi, dan menjelaskan perilaku. Psychology uses scientific methods to observe, describe, predict, and explain behavior. Apa arti perilaku? Behavior is everything we do that can be directly observed. Perilaku adalah segala sesuatu yang kita lakukan, kita kerjakan, yang langsung dapat diamati seperti kita mendengar, kita melihat. Nah, apa perilaku mereka? Oke. Kira-kira apa perilaku mereka? Bisa adik-adik mahasiswa yang mungkin melihat ada beberapa orang yang sedang berkumpul. Mungkin kalian bisa mengatakan mereka sedang berdiskusi. Mereka sedang ada yang memegang keningnya atau sedang memegang secangkir kopi, ya. Atau ada yang sedang nongkrong gitu. Mungkin beberapa aktivitas dapat kalian temukan melalui gambar ini. Dan mungkin perilaku-perilaku yang lain adik-adik mahasiswa bisa memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti apa yang bisa kalian lihat dan kalian dengar. Nah, selanjutnya apa itu proses-proses mental? Proses-proses mental adalah thoughts, feelings, motives, ya. Pikiran, perasaan, motif yang kita alami secara privasi, secara pribadi, but that cannot be observed directly. Jadi tidak langsung dapat diamati. Proses-proses mental adalah hal-hal yang kita alami secara pribadi yang bersifat tidak dapat secara langsung kita amati, yaitu pikiran, perasaan, dan motif. Bagaimana perasaan Anda hari ini? Apakah happy, mad, sad, scared, embarrassed, proud, frustrated, disappointed? Oke. Mudah-mudahan adik-adik semua happy, ya. Dan apa motif? Motif itu apa? Motif itu alasan. Alasan seseorang. Mungkin adik-adik belajar atau mendengarkan video pembelajaran saat ini memiliki motif tertentu yang mungkin fear, takut, ya. Takut mungkin nilainya jelek atau seperti apa, atau sangat antusias, atau nyaman, gitu. Oke, itu tipe-tipe motif. Nah, coba adik-adik tebak ini kira-kira perasaan apa sih yang sedang dialaminya? Ada yang bisa mungkin menebak? Apakah perasaan bahagia, sedih, disappointed, ya, bangga? Boleh adik-adik juga menebak ini kira-kira dia sedang memikirkan apa? Atau memikirkan hal apa? Punya motif apa? Kalau dilihat dari gambarnya, sedang ada gambar di situ ada nasi kuning sambal tuna, ya mungkin lagi di ruang. Oh, udah pasti ya ini lagi di tempat makan gitu ya, sedang menunggu makanan. Nah, boleh banyak jawaban-jawaban dari pertanyaan pikiran apa. Tapi yang pasti tahu perasaan dan pikiran mereka adalah mereka yang mengalaminya. Jadi kita tidak bisa mengamati
secara langsung. Nah, kemudian proses-proses mental yang lain bagaimana? Silakan adik-adik memberikan contoh, menulis di buku catatannya untuk proses-proses mental yang lain yang pernah atau sedang dialami saat ini. Kembali ke sejarah psikologi. Nah, psikologi lahir dari ilmu filsafat dan ilmu alam. Bapaknya filsafat, ibunya itu ilmu alam. Lahirlah anaknya psikologi. Jadi kita tidak boleh meninggalkan ayah dan ibunya psikologi ya. Tujuan psikologi, apa sih tujuan belajar psikologi? Tujuan belajar psikologi adalah untuk mendeskripsikan bagaimana perilaku manusia dan makhluk yang lain. Yang kedua, memahami penyebab munculnya perilaku. Yang ketiga, memprediksikan perilaku manusia pada situasi yang khusus. Yang keempat, mempengaruhi perilaku manusia dengan mengontrol dan mengendalikan penyebabnya. Yang kelima, mengaplikasikan pengetahuan psikologi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Jadi tujuan psikologi yang paling akhir adalah untuk kesejahteraan hidup manusia. Oke, kita kembali ke topik materi kita itu psikologi kepribadian. Tadi kita sudah belajar psikologi, sekarang kepribadian itu apa sih? Ya, kepribadian berasal dari bahasa Latin yang namanya persona, yang mengacu pada topeng teatrikal yang dikenakan oleh aktor Romawi dalam drama Yunani. Ya, jadi para aktor Romawi kuno, ini mengenakan topeng atau persona untuk memproyeksikan suatu peran atau penampilan yang palsu. Nah, ini topeng-topeng Romawi kuno. Nah, tapi sebenarnya dalam konteks ilmu psikologi, kepribadian itu didefinisikan lebih dari topeng, lebih daripada persona itu. Menurut KBBI, kepribadian adalah sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang membedakannya dari orang atau bangsa lain. Sementara istilah kepribadian itu tidak dapat didefinisikan secara rigid atau baku, ya. Alport sendiri pada tahun 1927 dia sudah menemukan 50 definisi berbeda dari seluruh literatur. Nah, sehingga para ahli teori kepribadian belum menyepakati definisi tunggal tentang kepribadian. Nah, kita masuk ke definisi kepribadian oleh beberapa ahli. Robert Mroczek pada tahun 2008 mendefinisikan kepribadian adalah pola sifat yang relatif permanen, ya, dan karakteristik unik yang memberikan konsistensi dan individualitas pada perilaku seseorang. Nah, sifat itu berkontribusi terhadap perbedaan individu dalam perilaku khususnya, konsistensi perilaku dari waktu ke waktu, dan stabilitas perilaku dalam berbagai situasi. Itu sifat. Sementara karakteristik itu adalah kualitas unik seseorang yang mencakup atribut seperti temperamen, fisik, kecerdasan. Nah, kepribadian adalah aspek internal, eksternal yang unik dan relatif bertahan lama dari karakter seseorang yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Kembali ke berbagai situasi ya. Jadi tetap konsisten atau relatif bertahan lama. Itu namanya kepribadian. Nah, apa itu teori? Teori ilmiah. Ya, kita langsung ke bahasan teori ilmiah. Adalah seperangkat asumsi yang memungkinkan ilmuwan menggunakan penalaran deduktif logis untuk merumuskan hipotesis yang dapat diuji. Jadi ada 5 kata kunci di situ. Yang pertama ada seperangkat asumsi. Asumsi tidak berdiri sendiri, saling berkaitan, dan asumsi itu sendiri apa? Selanjutnya penalaran deduktif yang logis serta dapat diuji. Itu teori, ya, teori ilmiah. Teori ini adalah
alat yang berguna yang digunakan oleh ilmuwan untuk memberikan makna dan pengorganisasian pada observasi. Oke. Kita masuk ke teori kepribadian. Sebuah teori kepribadian tadi gabungan ya dari kepribadian dengan teori. Jadi sebuah teori kepribadian itu sebenarnya diharapkan mampu untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Jadi teori kepribadian itu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sekitar apa, bagaimana, dan mengapa tentang tingkah laku manusia. Nah, apa? Ini seperti apa mereka, bagaimana mereka bertingkah laku, mengapa mereka melakukan itu. Nah, apa ini biasanya menunjuk pada karakteristik individu dan bagaimana mereka mengatur hubungan yang satu dengan yang lain. Apakah seseorang tersebut jujur, tekun, atau memiliki motivasi berprestasi yang tinggi. Bagaimana ini menunjuk pada faktor-faktor penentu kepribadian. Misalnya, peran dari bawaan dan lingkungan, serta interaksinya dalam membentuk tingkah laku. Sementara itu, mengapa? Ini menunjuk pada alasan-alasan atau sebab dari tingkah laku individu. Sebuah teori kepribadian yang lengkap biasanya memiliki dimensi-dimensi pembahasan tentang tadi seperti tujuan sub CPMK kita tentang dimensi-dimensi kepribadian, yaitu struktur yang pertama, kedua proses, ketiga pertumbuhan dan perkembangan, keempat psikopatologi, dan terakhir adalah perubahan tingkah laku. Nah, dimensi-dimensi yang pertama adalah struktur. Struktur adalah aspek-aspek kepribadian yang bersifat relatif stabil dan menetap dan menjadi unsur pembentuk kepribadian. Ada teori dengan tinjauan tentang bagian-bagian dari tubuh, konsep tentang atom, molekul, itulah namanya struktur. Nah, beberapa konsep tentang respons, habit, trait, dan type. Konsep tentang trait contohnya menunjuk pada konsistensi individu dalam memberikan respon pada berbagai situasi. Misalnya jujur, lucu, ramah, cerdas, serius, dan lain-lain. Type itu menunjuk pada pengelompokan dari sejumlah trait yang berbeda. Biasanya berlaku pada tingkatan yang lebih luas. Nah, meskipun setiap orang memiliki sejumlah trait yang berbeda, secara umum dia bisa saja dikelompokkan ke dalam type tertentu. Misalnya, seseorang tergolong dalam tipe introvert, sedang yang lain adalah extrovert. Nah, apakah adik-adik mahasiswa bisa kembali kepada dalam kepribadian adik-adik semua? Apakah ada introvert? Ya, introvert cenderung menutup diri, extrovert itu membuka diri. Ataukah kalian selama ini masih menggunakan topeng? Di dalamnya kalian sebenarnya introvert, tapi kalian berusaha dengan menggunakan topeng kalian menjadi extrovert. Bagaimana? Ya. Selanjutnya adalah setelah struktur, kita masuk ke proses atau dinamikanya. Pembahasan tentang proses adalah konsep-konsep tentang motivasi untuk menjelaskan dinamika tingkah laku atau kepribadian. Nah, 3 kategori konsep motivasional antara lain pleasure or hedonic motif, tension reduction model. Nah, berkembangnya motif aktualisasi diri dan motif kognitif. Nah, apa itu aktualisasi diri? Aktualisasi diri ini berlawanan dengan hedonic motif. Nah, aktualisasi diri ini motivasi yang menekankan pada usaha individu untuk mencapai sesuatu dengan mengembangkan potensi realistiknya. Oke. Itu tentang proses. Nah, selanjutnya teori motivasi kognitif, tadi tentang aktualisasi diri, sekarang motivasi kognitif ini menekankan pada usaha individu untuk memahami dan memprediksi peristiwa-peristiwa di dunia, ya, tidak sekedar mencapai kesenangan saja, tetapi menggunakan kognisinya untuk
memprediksi akibat dari perilakunya. Pembahasan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan ini yaitu adalah tentang aneka perubahan struktur dari masa bayi sampai mencapai kemasakan, perubahan pada proses yang menyertainya, serta berbagai proses yang menentukan. Nah, faktor penentu bawaan yaitu genetic determinants, faktor penentu lingkungan, environmental determinants seperti culture, social class, family, peers, ya. Dan hubungan antara bawaan atau faktor penentu bawaan dengan faktor lingkungan. Nah, pembahasan tentang psikopatologi yaitu hakikat, gangguan kepribadian atau tingkah laku beserta asal-usul serta proses berkembangnya. Dalam psikopatologi akan dibahas masalah-masalah analisis seperti mengapa ada orang yang dapat mengelola stres dalam kehidupan sehari-harinya dan secara umum mengalami ketenangan, sedangkan yang lainnya mengembangkan tingkah laku atau respon-respon yang patologis atau yang mengganggu. Pembahasan tentang perubahan perilaku yang terakhir itu adalah tentang konsepsi bagaimana tingkah laku bisa dimodifikasi atau diubah. Bisa lihat di sini ada dua gadis kembar. Mereka meskipun kembar identik, tetapi mereka memiliki kepribadian yang berbeda. Kompleksitas kepribadian manusia. Psikolog itu berupaya menjelaskan cara kerja pemikiran, emosi, motif, dan perilaku manusia. Namun, kepribadian manusia begitu kompleks sehingga banyak perspektif yang berbeda yang berkembang mengenai cara terbaik untuk menjelaskannya. Nah, disinilah lahir beberapa aliran-aliran teori kepribadian. Teori kepribadian yang pertama adalah psikodinamika, yang kedua adalah humanistik eksistensial, yang ketiga disposisional, yang keempat biologis evolusioner, dan yang kelima adalah belajar kognitif. Psikodinamika, tokoh penting yang akan dibahas nanti ada beberapa tokoh, tapi yang paling awal nanti kita akan belajar tentang Sigmund Freud dan Carl Gustav Jung. Teorinya Freud, dia berusaha menjelaskan kepribadian atas dasar ketidaksadaran. Kepribadian terbentuk pada usia 5-6 tahun. Perkembangan sesudah itu merupakan elaborasi kepribadian. Pentingnya ingatan masa kecil, itu teori Freud. Ini dia tokohnya. Dia mengatakan bahwa turn your eyes inward, look into your own depths, learn to first know yourself. Jadi pertama kali yang harus dipelajari itu adalah diri sendiri, mengetahui diri sendiri. Nah, selanjutnya Carl Gustav Jung. Ini menekankan teori Jung menekankan adanya ketidaksadaran kolektif dalam kepribadian. Dia mengatakan my life is a history of the self-realization of the unconscious. Everything in the unconscious seeks outward manifestation, and the personality to desires to evolve out of its unconscious conditions. Humanistik yang kedua adalah humanistik eksistensial. Tokoh penting Maslow, Rogers, dan Rollo May. Orang berusaha untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan bahagia. Ini menurut Maslow. Orang itu, kita berusaha untuk menjalani kehidupan itu adalah kehidupan yang bermakna, yang bahagia. Menurut Rogers, orang itu termotivasi oleh pertumbuhan dan kesehatan psikologis. Nah, sementara Rollo May menjelaskan kepribadian dibentuk oleh kebebasan memilih, respon terhadap kecemasan, dan kesadaran akan kematian. Ini tokoh-tokohnya, ini Maslow, Abraham Maslow. What humans can be, they must be. They must be true to their own nature.
Oke, ini dia Carl Rogers. Jadi untuk mahasiswa pastoral counseling biasanya melakukan konseling itu di awal pertemuan. Untuk membangun kepercayaan, mereka menggunakan terapi atau pendekatan humanistik dari Carl Rogers. Itu biasanya. Jadi menggunakan client center. Nanti kita akan bahas sampai ke sana mungkin di mata kuliah teknik konseling. Selanjutnya yang Rolome ini tokohnya. Selanjutnya adalah dispositional. Tokoh pentingnya ada Alport dan McRae and Costa. Menurut Alport, orang cenderung berperilaku unik dan konsisten. Mereka mempunyai ciri-ciri yang unik. Gitu. Kalau McRae and Costa itu ada 5 dimensi sifat dalam kepribadian manusia. Ini dikenal dengan Big Five Personality. Ini tokohnya Gordon Alport dan McRae and Costa. Selanjutnya adalah evolutionary biologis. Tokoh pentingnya Eysenck dan Bush. Eysenck mengatakan bahwa landasan pemikiran dan perilaku adalah kekuatan biologis dan genetik. Jadi karena ada kekuatan dari biologis kita, ada kekuatan dari genetik kita. Artinya genetik kita juga dipengaruhi oleh genetik orang tua kita, ayah dan ibu. Menurut Bush, pemikiran dan perilaku manusia telah dibentuk oleh kekuatan evolusi, seleksi alam, dan seksual. Ini tokohnya Eysenck, dan ini tokohnya yang kedua yaitu Bush. Oke, yang terakhir adalah belajar kognitif. Di sini banyak tokohnya, ada Skinner, ada Bandura, Rotter and Michel, dan Kelly. Nah, menurut Bandura, satu-satunya penjelasan bagi perilaku adalah kondisi yang menciptakan perilaku. Yang menurut Bandura, pembelajaran terjadi melalui pengalaman dan konsekuensi atau akibat dari perilaku kita. Sementara Rotter and Michel, ini masih Rotter ya. Ini pembelajaran juga terjadi melalui keberhasilan atau kegagalan dan menyaksikan orang lain berhasil atau gagal dalam suatu tugas. Kepribadian berkembang dalam interaksi antara karakteristik internal dan eksternal seseorang. Dan terakhir adalah konstruksi kognitif yang kita kembangkan untuk memahami dunia dan orang lain, itu membentuk kepribadian kita. Jadi berasal dari kognitif kita. Nah, ini tokoh-tokohnya: Skinner, Bandura, Kelly, Julian Rotter, dan Michel. Referensi yang digunakan dalam penyampaian materi ini ada 3. Yang pertama itu adalah dari buku Theories of Personality, karya Fish and Roberts. Dan yang kedua itu dari Schultz and Schultz, bukunya yang berjudul Theories of Personality, 11 edition. Dan yang ketiga adalah yang buku dari Laura King, ya, judulnya The Science of Psychology and Appreciative View, 4th edition. Nah, di akhir pertemuan ini harapan saya adik-adik mahasiswa bukan lagi mendengarkan pasif ya, atau tidak hanya mendengarkan tetapi juga memberikan respon terhadap materi yang sudah disampaikan. Yang pertama dalam bentuk penugasan dengan bobot 5. Tugas yang pertama, adik-adik bisa membuat ringkasan materi dari awal sampai akhir tadi yang saya sampaikan. Dan yang kedua adalah membuat pertanyaan-pertanyaan tentang psikologi dan kepribadian. Ini berdasarkan kehidupan sehari-hari ya. Nah, mungkin adik-adik merasa kenapa saya, gitu ya. Jadi pertanyaan diawali dengan kenapa atau apa dan bagaimana, itu tadi. Jadi ada 3 pertanyaan, 3 kata kunci pertanyaan untuk menjawab nomor 2. Apa, bagaimana, dan mengapa.
saya, gitu ya. Jadi kata kunci adalah saya, karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin kalian bisa bilang, mengapa saya seperti ini ya? Gitu. Jadi semakin banyak kalian membuat pertanyaan, maka poin yang diberikan akan semakin baik. Nah, link pengiriman tugas sudah Ibu akan sampaikan juga di grup WhatsApp, dan di sini juga kalian bisa ketik langsung di laman YouTube Ibu, bisa langsung dikirimkan, dan deadline pengumpulan tugasnya yaitu tanggal 15 September 2023. Nah, kriterianya yaitu adalah ketepatan menjelaskan pengertian dan beberapa aliran kepribadian. Nah, itu untuk pertanyaan nomor 1. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.